Shalom saudara, saya Uncle Mandil 24. Nah, video yang ketiga berkaitan tentang apakah Abraham dalam Alkitab dengan Ibrahim dalam Al-Quran adalah oknum yang sama? Tidak sama. Dan video ini yang ketiga, jawaban tentang apa kata Alkitab tentang Abraham. Ya, kalau mengenai Ibrahim versi Al-Quran, biarlah itu menjadi tanggung jawab dari saudara-saudara kita yang Muslim untuk menggali apa kata Al-Quran mereka tentang Ibrahim versi Al-Quran. Dan saya di video ini menjawab khusus tentang Abraham di dalam Alkitab. Video yang ketiga ini, apakah Abraham pernah ke Mekah? Tidak pernah. Jadi kita akan melihat apa kata Alkitab tentang Abraham, ya, mengenai perjalanan hidup Abraham. Dia pernah mengunjungi apa. Dan saya mengatakan di awal video ini bahwa Abraham tidak pernah berkunjung ke Mekah. Tidak pernah. Jikalau ada yang mengatakan Abraham pernah ke Mekah, itu tidak benar menurut Alkitab. Ya, saya akan beritahu jawabannya. Yuk kita buka, kita akan lihat perjalanan kehidupan Abraham. Ya, nah saudara, coba saudara buka peta saudara. Di situ saudara lihat peta jarak antara Mekah dengan mana? Yerusalem. Lihat jarak antara Mekah ke Yerusalem. Berapa jaraknya? Ya, coba lihat di peta atau lihat di Google peta map. Di sana jarak antara Mekah ke Yerusalem atau Yerusalem ke Mekah. Jaraknya berapa kilometer? Jaraknya kurang lebih 1.200-an kilometer. Jarak yang begitu jauh, saudara. Jarak yang begitu jauh. Secara jaraknya 1.200-an kilometer. Nah, kita akan lihat kembali mengenai perjalanan kehidupan Abraham. Abraham, dia dari Ur Kasdim, dipanggil oleh Tuhan hingga dia menutup mata atau meninggal dunia. Dia dikuburkan, dimakamkan di mana? Di Goa Makpela, ya, di padang Zefron. Dan kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 31. Saya akan bacakan ya. Kejadian pasal 11 ayat 31. Saya akan bacakan. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 11 ayat 31, Abraham orang tuanya itu dari Ur Kasdim, kemudian mereka pergi dan tinggal di Haran. Setelah dari Haran, Abram kemana? Ke Sikem. Ya, setelah dari Sikem ke pegunungan bagian timur Betel. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Perjalanan berikutnya, Abraham itu ke Sikem. Kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Kemudian ia pindah, itu Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Jadi Abraham beranjak lagi sampai ke sebelah timur pegunungan Betel. Dari Ur Kasdim, dari ke Haran, Sikem, ke bagian timur pegunungan Betel. Kemudian kita akan lihat lagi Kejadian pasal 12 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Setelah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia beranjak ke tanah Negeb. Ya,
dari sebagian timur Betel, dia berangkat ke tanah Negeb. Setelah itu ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, artinya di tanah Negeb, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi Abraham beranjak dan sampai ke Mesir, ya, dari Ur Kasdim, kemudian Haran, kemudian Sikem, bagian timur pegunungan Betel, kemudian dia ke tanah Negeb dan ke Mesir. Dari Mesir kemana lagi Abraham? Kita akan lihat. Dari Mesir, Abraham kembali lagi ke tanah Negeb. Kita lihat dalam Kejadian pasal 13 ayat yang pertama. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Kemudian di ayat yang ketiga, ya, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Jadi dari tanah Negeb kembali dia ke Betel. Setelah itu kemana lagi saudara? Ya, kita akan baca dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi Abram itu beranjak hingga sampai ke tanah Kanaan. Kemudian dari Kanaan kemana lagi Abramnya? Kita akan lihat dalam Kejadian pasal 20 ayat yang pertama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Jadi kembali lagi ke tanah Negeb. Setelah itu di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, ya, apa yang dikatakan? Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Jadi dari tanah Negeb, Abram dia ke gunung Moria atau ke Moria. Jadi setelah itu dari mana lagi? Dari Moria, Abraham ke Beersheba. Kita akan baca dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Jadi mereka, Abram ke Beersheba. Dari Beersheba kemana lagi Abrahamnya? Di dalam Kejadian pasal 23 ayat yang kedua. Kemudian matilah Sarah di Kirsyat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abram datang meratapi dan menangisinya. Jadi Abram kembali lagi di tanah Kanaan, ya. Karena Sarah meninggal. Sarah itu siapa? Istrinya Abraham. Nah, setelah itu Abram kemana? Kita akan lihat. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia. Dia ini siapa? Abraham, dalam gua Makpela. Nah, di dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar. Orang Het itu padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Jadi Abraham dalam perjalanan hidupnya mulai dari Ur Kasdim, dia tidak pernah menginjakkan kaki di Mekah. Saya sudah sampaikan di dalam versi Alkitab, ya, tentang Abraham di dalam Alkitab. Tetapi mengenai Ibrahim di dalam Al-Quran, biarkanlah ini menjadi porsi dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Muslim, yang punya Al-Quran, untuk menjawab tentang Ibrahim versi mereka. Ya, ini video tentang bahwa Abraham dalam Alkitab dengan Ibrahim dalam Al-Quran tidaklah oknum yang sama. Dan saya sudah membahasnya dalam versi Alkitab, karena saya adalah pengikut Yesus Kristus, maka saya menjawab berdasarkan Alkitab. Mengenai Ibrahim, itu biarlah tanggung jawab dari teman-teman kita yang Muslim. Tuhan berkati.